Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada pengurus Panti Asuhan Putri Fatimah Zahra yang saya hormati, mbak-mbak santriwati dari Panti Asuhan yang saya hormati, yang berbahagia semuanya, dan teman-teman dari komunitas Laskar Jariyah tim ekspedisi yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan di tempat yang barokah ini insyaallah, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini semakin menambah keberkahannya. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semuanya yang senantiasa mengamalkan, mengajarkan, meneladani sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya di sini perkenalkan kami dari komunitas Laskar Jariyah. Di sini saya Bintara, ini ada Pak Ginom, di sana yang di dekat kamera itu Pak Udin, dan di belakangnya ada Pak Rahmat. Kami dari komunitas Laskar Jariyah, komunitas investasi akhirat yang berkantor di Jogja. Alhamdulillah kami sudah berdiri kurang lebih 4 tahun, dan program utama kami yang pertama itu tebar Quran ke penjuru negeri. Alhamdulillah ini tempat yang 269 yang kita bantu. Jadi kalau untuk permohonan daerah Jogja sekitarnya, Magelang, Klaten, itu kita antar langsung, ya, kita langsung silaturahim seperti ini. Insya Allah dengan silaturahim seperti ini berkahnya semakin banyak, ya. Allah akan lapangkan rizki kita, dan Allah akan panjangkan untuk kita semuanya insya Allah. Dan juga dari silaturahim seperti ini kita juga semakin menguatkan semangat kita, ya, dalam berjuang di amal jariah ini. Karena dengan silaturahim seperti ini insya Allah kita akan banyak saudara, semakin ini, ya, tahu
dengar cerita dari teman-teman pejuang di TPA atau di pondok pesantren atau di panti asuhan, pasti punya cerita yang lebih heroik lagi ya dalam berjuang di lembaga panti asuhan ini. Dan tentunya kami juga ingin mendengar cerita-cerita di sini seperti apa, itu yang semakin menguatkan kita. Dan di awal kita, program pertama kita adalah tebar Quran ke penjuru negeri, karena kita ingin menjadi orang-orang yang mulia. Karena siapapun yang bersama Al-Quran, insya Allah menjadi orang-orang yang mulia. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan pemimpin para malaikat karena menurunkan wahyu Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad menjadi penutup para nabi, menjadi nabi yang paling mulia karena menerima wahyu Al-Quran. Dan bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Dan malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena malam itulah Allah menurunkan Al-Quran. Dan siapapun yang bersama Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, memudahkan orang untuk belajar Al-Quran, menjadi orang-orang yang mulia. Allahumma amin. Dan di sini kami Laskar Jariyah ingin menjadi bagian orang-orang yang mulia tersebut. Dan alhamdulillah ya, dengan program yang pertama ini tebar Quran, kita bisa tahu ya kondisi masyarakat atau kaum muslimin di pelosok-pelosok, bagaimana mereka berjuang untuk mengajarkan Al-Quran. Dan ternyata di sana yang dibutuhkan itu tidak hanya Al-Quran ya, ada yang membutuhkan meja lipat, ada yang membutuhkan karpet, bahkan ada yang membutuhkan guru atau ustadz. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu, pengalaman ekspedisi itu, kita kemudian membuat program yang kedua, yaitu Dai Jariyah. Kita sediakan pendongeng atau pengkisah untuk anak-anak. Kita datangkan langsung bersama pendongeng. Insya Allah itu semuanya free ya. Kalau nggak ada sound system yang kita bawakan, kalau nggak ada seneng yang kita sediakan. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Dan ini kayaknya ini ya rata-rata SMP gitu ini ya, atau ada yang SMP SMA. Tadi kalau didongeng udah nggak ya, nggak menarik ya. Masih senang ya. Nanti ada pendongeng yang pintar pakai boneka, ada yang pintar pakai sulap. Nah mungkin nanti kalau dibutuhkan nanti ya, kalau ada kesempatan bisa nanti mengundang kami kembali dalam program yang berbeda, yaitu Dai Jariyah. Atau mungkin membutuhkan ini ya penceramah juga bisa. Kalau suatu saat nanti di momen-momen khusus misalnya, bisa menghubungi kami nanti. Itu program kami yang kedua. Kemudian program kami yang ketiga adalah Ambulan Jariyah, kemudian ada Sobat Jariyah, dan yang terakhir adalah Sarapan Jariyah. Dan di bulan Ramadan ini juga kita salah satu program khususnya adalah berbagi takjil dengan beberapa panti di daerah Jogja. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim di Panti Asuhan Putri Fatimah Az-Zahra ini dalam rangka untuk menyerahkan bantuan. Kemarin kita dapat permohonan bantuan dari perwakilan ini ya, panti, karena di sini sedang renovasi atau membuat kamar mandi atau kamar ya. Dan mohon maaf sekali ya, kami cuma bisa membantu sedikit Bu, karena permohonan yang masuk ke kami itu banyak sekali, sedangkan donasi kita terbatas, jadi harus kita bagi-bagi. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyerahkan bantuan sedikit, yaitu semen sebanyak 30 sak. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu pembangunan kamar ya untuk santriwati di sini. Mudah-mudahan harapannya juga mudah-mudahan segera terwujud ya kamarnya, sehingga mbak-mbak bisa semakin nyaman untuk mondok di sini, untuk belajar di sini, lebih semangat lagi. Dan doanya juga nanti ya, mohon doanya untuk para donatur kita, biar diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, sehingga bisa terus istiqomah dalam bersedekah. Dan mohon doanya juga untuk mereka agar diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa terus bersedekah
sebagai amal mereka di bulan Ramadannya atau di bulan-bulan selanjutnya. Karena insya Allah doa mbak-mbak semuanya di sini adalah doa-doa yang mustajab ya, dikabulkan. Apalagi ini momen bulan Ramadan, sehingga semakin banyak doanya insya Allah semakin barokah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mohon maaf sekali apabila kehadiran kami di sini ada kesalahan, kekurangan, ada yang kurang berkenan, karena memang tadi kita jadwalkan sampai sini itu asal, ternyata kita tadi ekspedisi dulu di daerah Bantul, jadi baru ke sini. Mohon maaf sekali apabila waktunya agak molor atau mundur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan dari komunitas Laskar Jariah, Pak Bintara, Pak Gino, Pak Udin dan Pak Rahmat, serta yang kami cintai keluarga Mbak Puput. Ini Mbak Puput itu dulu juga mantan anak asuh kami. Alhamdulillah sekarang sudah berumah tangga dan tidak pernah lupa dengan panti ini. Jadi selalu setia di setiap kesempatan ada tasyakuran selalu hadir di sini. Kebetulan putranya pas ulang tahun ya, Mas Bazil ya, Mas Bazil pas ulang tahun, dan selalu kalau ulang tahun itu selalu datang ke panti ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipertemukan di sore hari ini di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul hisab. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Laskar Jariah atas dikabulkannya permohonan kami. Beberapa saat yang lalu memang kami mengajukan proposal dalam rangka penambahan ruang tidur di panti ini, karena memang ruangan ini sangat terbatas. Kamar anak-anak ini hanya ada 2, ini dengan situ. Jadi satu dari satu. Nah saat ini saja ada pengasuh yang tidurnya jadi satu dengan gudang beras. Ini padahal sebentar lagi Idul Zakat Fitrah, ini harus segera keluar karena nanti akan penuh dengan beras. Itu sehingga akhirnya kami kemarin pas awal Ramadan langsung kami tekadkan untuk membangun. Ini sudah dalam proses, nanti bisa dilihat. Karena mau tidak mau harus segera dibangun. Dan alhamdulillah subhanallah, Allah mengabulkan doa-doa kami ya, dengan diberikan kemudahan untuk membangun ruangan itu. Dan yang ketiga, saya juga ucapkan terima kasih Mbak Puput sekeluarga atas kesempatan yang berbahagia ini pada bulan yang penuh berkah ini, sekaligus untuk tasyakuran ulang tahunnya Dik Basil. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda, baik untuk segenap pengurus, segenap komunitas Laskar Jariah maupun keluarga Mbak Puput. Panti ini sebenarnya sudah berdiri cukup lama, yaitu sekitar tahun 2005. Dulu berawal dari 4 anak dan itu berada di rumah saya. Rumah saya yang kecil ini akhirnya dari tahun ke tahun semakin banyak sampai 40 anak di satu rumah, sehingga terpaksa di tahun berikutnya karena menerima sekitar hampir 25 anak lagi, kita sampai kontrak 3 rumah. Ya, Mbak Puput termasuk mengalami itu ya, dikontrakan ya, kontrakan 3 rumah. Dan alhamdulillah pada tahun 2010
kita bisa membeli tanah di sini dengan dengan sistem lelang wakaf per meter waktu itu. Alhamdulillah 1 tahun tanah ini bisa dibebaskan, dan 1 tahun kemudian bisa dibangun bangunan ini, sehingga anak-anak yang tadinya dikontrakkan bisa kita pindahkan di sini. Anak asuh kami beraneka ragam ya, umumnya dari Kabupaten Magelang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Memang tidak seluruhnya anak yatim, karena yang di panti ini yang bisa diasuh di panti ini ada beberapa persyaratan seperti yang diberikan oleh Kemensos. Misalnya ada karena anak yang salah asuh, kemudian entah itu ada kasus KDRT, salah asuh, termasuk dulu pernah ada anak yang mohon maaf mendapatkan pelecehan seksual dari ayah tirinya sehingga sampai hamil, dan anak itu lahir di sini, dan anak dengan ibunya langsung jadi anak asuh kami. Tapi saat ini kami pindahkan di panti, juga di bawah yayasan ini tapi di tempat lain. Ada juga yang ibunya ODGJ, karena permasalahan sosial seperti keterpisahan, sudah orang tuanya berpisah, ibunya ada gangguan seperti itu sehingga bisa diterima di sini. Dan ada yang yatim, ada yang yatim piatu, ada yang kayak karena kasus permasalahan sosial lah yang bisa diterima di sini. Dari sekian berapa ya, sejak tahun 2005 kayaknya sudah tidak, jumlahnya lebih dari 500 anak asuh yang kita luluskan. Alhamdulillah dari 1 panti ini berkembang menjadi 4 panti, dan masing-masing panti itu pengurusnya adalah mantan anak asuh kami semua. Jadi kami memberdayakan anak asuh yang saya yakin seperti yang di sini Mas Yaki itu juga ikut saya sejak umur 4,5 tahun itu. Sekarang jadi ustadz dan pengasuh di sini. Kemudian Mbak Rizky itu juga anak asuh, seangkatan Mbak Puput ya. Suaminya juga anak asuh juga. Jadi alhamdulillah rata-rata ini suami istri semuanya mantan anak asuh gitu. Dan ada yang mau meneruskan lagi? Dan justru karena keberangkatan mereka dari panti ini, empati mereka, kasih sayang mereka, perhatian mereka terhadap anak-anaknya justru lebih besar, karena mereka merasakan tinggal di sini dan mereka merasakan memiliki itu sebagai satu keluarga. Dan yang paling penting adalah sistem mereka sudah mereka ketahui. Di panti ini memang kita kelola juga, walaupun berangkat awalnya dari panti asuhan, tetapi karena anak-anak di sini alangkah sayangnya ketika kita tidak membina secara agamanya, sehingga kita juga membuat panti ini sebagai pondok pesantren. Pondok pesantren mungkin saya mempersoalkan plakatnya, dan alhamdulillah sudah terdaftar di Kemenak, dan setiap tahun kita juga adakan tes dan sebagainya, sistem pondok pesantren umumnya begitu. Itu banyak hal-hal yang tadi seperti yang pernah disampaikan, suka dukanya kami dalam mengasuh anak-anak ini. Di awal-awal memang kita berangkat dari benar-benar nol sama sekali, tidak ada yang tahu, sehingga beras pun hitungan hari. Hari ini kita memasak nasi, kita belum tahu besok kita bagaimana kita bisa mendapatkan beras itu. Ya biasanya pagi beli 2 kilo, dan besoknya lagi beli lagi gitu. Jadi seperti itu berjalan begitu. Termasuk ketika kita membangun panti ini. Ketika membangun panti ini, waktu sebelum membangun kita menjual tanah, membeli tanah dengan sistem lelang wakaf itu, banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang kita peroleh waktu itu, dan sungguh itu betul-betul pertolongan Allah. Salah satunya adalah ketika di bulan ketiga, bulan pertama, kedua mungkin agak lancar karena target dari pemilik tanah kan kita diberi jangka waktu 1 tahun.
itu tidak, ya masih terjangkau lah. Tapi di bulan ketiga kebetulan yang punya tanah stroke dan butuh pengobatan, membutuhkan jumlah yang cukup besar, ditambah uang muka untuk membeli tanah ini kita pinjam dari BNT bulanan itu, ditambah pas tahun ajaran baru di mana kita menerima sekian banyak anak, butuh tempat baru di mana itu, kita belum dapat tempat waktu itu, belum dapat tempat kontrakan. Nah, harus pengadaan tempat baru. Kami sendiri hampir tidak tahu harus dengan cara bagaimana, tapi kita hanya bisa mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga satu persatu masalah itu terselesaikan. Mulai dari mohon maaf ini kami tidak bermaksud ria, karena terpaksa harus ada motor pribadi yang harus dijual, sehingga kalau berangkat sekolah itu naik ontel. Betul, saya kerja di Candi Mulyo, saya naik ontel sampai terminal, nanti dari terminal saya naik bis. Tapi alhamdulillah pada malam pas bulan Ramadan juga saya dibel oleh teman saya dari SMATN mewakafkan sepeda motornya. Nah, ini yang bisa saya pakai waktu itu. Kemudian ditambah lagi pas pada saat yang sama ada juga yang ngebel, "Oh Bu Indah, ini anak-anak ini ya mau sekolah ya, sudah ada seragam apa belum?" gitu. Alhamdulillah bisa mengadakan seragam baru. Dan kebetulan ada juga yang meminjamkan tempat sehingga anak-anak bisa tinggal di bekas BKIA. Kita bekas BKIA itu kan cukup luas. Nah, ini sementara anak-anak pernah tinggal di situ selama mungkin 1 tahun. Nah, kemudian tanah ini pada waktu itu kita harus memberikan sekitar minimal 25 juta. Pada bulan yang sama harus membayar di BKK itu sekitar 5 juta. Kita tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya mungkin Jenderal Tepang, Mbak Ria itu adiknya Pak Habib kan, Mariatul Latifah atau siapa yang mengantarkan ke Laskar Jariah ini, bilang, "Mbak Nanwe ngirim buat proposal, ada salah satu pengusaha di Jogja yang sangat dermawan dan dia sangat banyak membantu. Mungkin saya sekarang yang memiliki Darul Quran, Mas Jody waktu itu. Kami belum pernah ketemu ya. Kami belum pernah ketemu, belum pernah lihat, belum pernah kenal. Kita mau mengajukan proposal. Lalu beberapa seminggu kemudian ada telepon. Teleponnya ke HP-nya suami saya. Kebetulan HP-nya ketinggalan di rumah. Di saat yang sama saya pas pulang. Jadi saya yang mengangkat untuk konfirmasi apa betul ini panti asuhan yang baru mengadakan lelang wakaf. Oh betul. Akhirnya insya Allah nanti kami akan ikut lelang wakaf. Dan ternyata berapa yang diberikan? 100 juta. Itu subhanallah. Kita belum pernah kenal, belum pernah tahu, hanya bermodalkan proposal. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati, saya yakin ini tidak akan bisa. Nah, sehingga pada saat itulah kita bisa membayar semua itu, sehingga dalam waktu 1 tahun ini bisa selesai. Nah, ini sebuah keajaiban yang kami alami. Jadi, dan itu tidak lain juga doa anak-anak semua. Saya yakin bahwa semua itu bisa dengan itulah kita bisa melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kami. Itu sedikit bercerita tentang nanti ini, dan insya Allah anak-anak ini juga semoga sinkron juga dengan salah satu program tebal Al-Quran. Anak-anaknya juga sedikit demi sedikit juga mulai menghafalkan, walaupun ya perolehannya ya setiap minggu ya kita ada ustadzah yang hafal Quran yang menerima setoran anak-anak ini.
mohon doa restunya, moga-moga ini bisa anak-anak nanti juga suatu saat akan terlahir penghafal Al-Quran dari tempat ini. Itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan yu'afni amnahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Tolonglah doa kami ya Allah. Ya Allah, untuk keluarga besar Laskar Jariah, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, umur yang Engkau berkah ya Allah. Lancarkanlah rezekinya, rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Dan hindarkanlah mereka dari mara bahaya dan malapetaka ya Allah. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik ya Allah. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Laskar Jariah berkah berfaedah jariah.